Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di konten Salam Ngarit Kandang Domba Saung Tani. Konten kali ini saya akan menjawab pertanyaannya yang selalu ditanyakan, bahwa kenapa harta tahta dicoret tinggal domba di kaos yang selalu saya bagikan sebagai hadiah atau sebagai media tahadu tahabu ya, sebagai wasilah untuk mempererat jalinan silaturahmi antara kita sesama peternak. Kebetulan saya lagi ngarit pemirsa, bisi pajarkeun. Kalau disangka bahwa saya itu cuma jualan saja, tidak bisa ngarit mah dari kecil pemirsa ya. Lagi kerja juga 16 tahun saya kerja di kuli, tetap aja bawa karung ngarit ya begitu. Sampai sekarang berhenti bekerja, kita fokus ngurus ternak, tetap aja ngarit begitu. Kembali ke laptop, menjawab pertanyaan bahwa kaos Saung Tani yang menjadi brand harta tahta domba, di mana harta dan tahta dicoret, itu begini penjelasannya, filosofinya ya, kenapa saya buat kaos itu. Jadi ukuran manusia itu kemuliaannya tidak diukur oleh harta, oleh jabatan juga ya. Kita sebagai tukang ngarit tidak usah bersedih hati, tidak usah rendah diri, hanya ngurus domba misalkan ini pekerjaan yang dianggap hina, tapi kita harus punya pegangan bahwa jabatan, harta, pangkat, kedudukan itu bukan suatu kemuliaan bagi seseorang. Catat itu. Karena apa? Karena kemuliaan itu tidak diukur dari sana. Allah memandangnya kemuliaan itu dilihat dari ketakwaannya. Makanya ketakwaan seseorang itu, orang yang bertakwa itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang bertakwa itu sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Karena apa? Karena kenapa saya coret? Karena ukuran manusia sekarang ya, bahwa orang yang dianggap mulia itu dilihat dari hartanya, kan gitu ya. Hartanya banyak pasti akan dihargai oleh orang. Hartanya melimpah akan disegani. Hartanya bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah, artinya sangat banyak. Itu pasti orang akan mendekatinya, orang akan menghargainya, orang akan macam-macam lah. Ada yang ABS asal bapak senang misalkan. Kalau berhubungan dengan pangkat, ini urusan dengan harta ya, orang akan banyak mengerubutinya sebagaikan semut yang mendatangi sumber gula begitu ya. Dan ketika harta itu tidak ada, mereka akan meninggalkannya. Jadi istilahnya ketika Anda senang, maka akan banyak orang yang datang, kan begitu. Itu urusannya harta. Makanya harta menjadi ukuran, seolah-olah harta itu menjadi kemuliaan. Bagi kita sebagai orang tukang ngarit, jangan rendah diri karena hanya ngurus domba, ngarit pekerjaan dianggap hina, maka harta itu kita coret. Karena kemuliaannya bukan di sana. Ukurannya harta belum menjadi jaminan suatu kemuliaan. Yang kedua, masalah tahta. Tahta juga orang beranggapan bahwa kedudukan seseorang itu dianggap suatu kemuliaan. Contohnya ketika kita mulia, ketika punya pekerjaan yang bagus. Di sisi orang ya, dimuliakan itu ketika mempunyai pekerjaan yang bagus. Contohnya para pejabat, dari mulai tingkat bawah sampai tingkat tertinggi sampai presiden, mereka diagung-agung, disanjung-sanjung, dipuja-puja itu ketika mempunyai tahta, mempunyai kedudukan ya, mempunyai pengaruh. Para raja misalkan dulu kan,
kemudian kalau sekarang tingkatan presiden ke bawahnya atau lain sebagainya. Dan mereka kadang tidak sadar dengan kedudukan tahta itu, kadang tidak sadar bahwa semua itu fana. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Catat, di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, semuanya fana. Apalagi tahta, kedudukan. Orang menyanjung-nyanjung, memuja-muja, memuliakannya suatu jabatan itu ketika dia sedang berada dalam genggamannya jabatan tersebut. Ketika sudah pensiun, sudah berhenti, sudah tidak terpilih lagi menjadi para pejabat, menjadi para pemimpin, ya bahkan orang melupakannya, bahkan menjauhinya, diganti dengan para pengganti yang kembali menduduki jabatan atau kedudukan tersebut. Makanya tahta juga, jabatan, pangkat, dan kedudukan itu belum tentu menjadi suatu kemuliaan. Begitu ya, belum tentu menjadi suatu kemuliaan di sisi Allah SWT. Makanya kita sebagai tukang ngarit, saya filosofinya kenapa baju yang saya bagikan itu, kaos itu adalah tahta dan hartanya dicoret, itu sebagai mengingatkan diri saya pribadi. Mengingatkan diri saya pribadi bahwa kita sebagai peternak ini adalah jalan sunnah. Ketika diperintahkan oleh Kangjeng Rasulullah SAW untuk tahidi gonaman faina fiha barokatan, bahwa peliharalah kambing karena dalam domba itu banyak barokah, maka ketika lelah kita, capek kita dalam mengurus ternak ini, insya Allah menjadi jalan sunnah, menjadi jalan kebaikan, karena mendapatkan pahala kebaikan, karena ini adalah hasil jerih payah kita sendiri. Kita bergantung kepada nikmat yang Allah berikan melalui alam, melalui ciptaannya, dan ini jalan yang diperintahkan Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi capeknya, lelahnya itu adalah menjadi ibadah, ladang pahala. Asal kita ridho dalam menjalaninya, bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, bersabar ketika mendapatkan kesulitan. Begitu, makanya jangan minder pemirsa ya, para tukang ngarit, teman-teman saya, saudara-saudara saya senasib sepenanggungan. Kita harus optimis sepanjang kita menjadi orang yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang, kemudian kita saling menasehati dalam kebaikan. Insya Allah dari sekian janji yang sangat Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, diantaranya adalah mereka yang bertakwa itu akan dimuliakan di sisi Allah SWT. Makanya profesi ini harus kita cintai, harus kita tidak rendah diri, kita harus optimis, harus semangat, bahwa ini adalah jalan kebaikan yang Allah takdirkan untuk kita jalani sebagai tukang ngarit. Makanya tukang ngarit hartanya cuma punya domba, karena dia menggantungkan hidupnya pada alam, menggantungkan hidupnya pada domba. Dengan beranak pinak dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan menjual anakannya dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, menyekolahkan anak, mengirimkannya ke pondok, ke pesantren, dan lain sebagainya. Maka ini adalah jalan berkah. Harus optimis, itu harus ditanamkan. Makanya di kaos itu harta tahta saya coret, dan yang ada hanya domba. Itu ya jawaban bagi mereka yang menanyakan selalu. Pak Kuwu ya, yang ada di Tanjung Siang, Pak Adim, sampai loh cenah harta tahta di domba, tinggal domba ya. Pak Kuwu juga sama ya, ketika nanti berhenti tahtanya sebagai kepala desa, sebagai pemimpin di tingkat bawah, ya udah berakhir. Sekarang orang banyak yang menyegani, menghormati itu karena sekarang ketika memangku jabatan begitu, dan itu akan berakhir. Sekali lagi akan berakhir, tidak ada yang panah, dan semua yang tukang ngarit
tetap saya support, kita harus optimis, harus semangat, sabar menjalani kehidupan ini, karena ini jalan terbaik yang Allah pilihkan untuk diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain, jangan melihat membandingkan dengan keadaan orang lain, tapi kita harus banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bukan menginginkan apa yang dicintai, tapi kita harus mencintai apa yang kita miliki. Maka bersyukurlah kita sebagai peternak diberikan hati yang lembut ya. Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka menjadikan hatinya tenang, tentram, dan ini adalah harta terbaik di akhir zaman. Kemudian yakin bahwa kita juga di sisi Allah, walaupun tidak punya harta, tidak punya jabatan tinggi seperti orang lain, tapi insya Allah menjadi salah satu orang yang bertakwa ya. Innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walaki la yangduru ila kulubikum wa amalikum. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa dan harta kalian. Rupa itu bisa dari fisik atau dari apa yang melekat pada dirinya seperti jabatan, kekuasaan, melainkan Allah akan melihat hati dan amal kalian. Nah, maka semangat terus, salam beternak, bangga jadi peternak, salam ngarit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.